Renungan harian dan ilustrasi. Penderitaan menghasilkan pertobatan. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang. Bangsa Israel mengalami masa-masa perbuatan yang dilakukan oleh setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang-orang Midian melakukan pemusnahan secara besar-besaran, memusnahkan hasil tanah mereka dan bahkan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ada sebab dan akibat. Orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan sehingga mereka harus menuai akibatnya. Berserulah orang Israel kepada Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami penderitaan juga. Jangan sekali-kali mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan sebagai penyebab penderitaan. Apalagi sampai menyalahkan Tuhan dan marah kepadanya. Seringkali kita tak menyadari akan pelanggaran-pelanggaran yang telah kita perbuat dan hanya tahu bahwa penderitaan atau masalah berat melanda hidup kita. Lalu kita bersikap seperti Gideon dan bertanya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Sering Tuhan memperingatkan atau menegur kita lewat penderitaan, agar kita segera menyadari pelanggaran-pelanggaran kita. Tuhan mengizinkan penderitaan agar umat Israel segera bertobat karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dan berpaling kepada ilah lain. Demikianlah firman Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Apakah kita mulai jauh dari Tuhan dan bahkan telah meninggalkan Dia? Apakah kita lebih mengutamakan perkara duniawi dan mengabaikan perkara-perkara rohani? Tuhan menegur kita melalui penderitaan supaya kita segera sadar dan bertobat. Renungan kedua, semua milik Tuhan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. 1 Tawarikh 29:12. Daud adalah seorang raja Israel yang besar dan diberkati Tuhan. Selain memiliki kekayaan yang melimpah, ia juga punya angkatan bersenjata atau prajurit-prajurit yang kuat. Secara duniawi, Daud punya alasan untuk membanggakan diri karena dia punya segalanya. Tapi hal itu tidak Daud lakukan karena ia sadar bahwa semua yang dimiliki adalah datangnya dari Tuhan tanpa campur tangan Tuhan. Jika Tuhan tidak turut bekerja, Daud bukanlah siapa-siapa dan tidak akan sampai sejauh itu. Berkat yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Jadi Tuhan adalah pemilik, sedangkan kita hanya dipercaya untuk mengelolanya. Pengelola Daud mengakui dengan jujur, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Ayat 11. Tuhan sangat membenci kesombongan. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka membanggakan diri atau bermegah atas diri sendiri. Betapapun megah, besar, hebat, kuat, pintar, dan populernya seseorang, bila kesombongan
atau kemegahan terhadap diri sendiri mulai merajai hati, Tuhan akan menurunkan dan merendahkannya. Di akhir zaman ini, roh kesombongan melanda manusia secara merajalela. Tapi, tidak banyak orang menyadari hal ini ketika karier, studi, bisnis, atau pelayanan mulai sukses, dada mulai dibusungkan. Yang awalnya down to earth setelah memiliki segala-galanya, mulai kehilangan kerendahan hati dan merasa diri lebih dari orang lain. Saat kesombongan mulai merajai hidup seseorang, ia pun menjadi lupa kepada Tuhan Sang Pemberi. Kita menganggap semua yang telah diraih adalah buah dari jerih payah sendiri. Walaupun Raja Daud punya segalanya, dia tetap mengakui bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan dan milik Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali menyombongkan diri. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun Aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Obadya 1:4. Jangan sekali-kali memegahkan diri, karena semua datangnya dari Tuhan. Ilustrasi kotak musik kerajaan. Dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur, seluruh penduduknya hidup dengan sangat tenang. Di kerajaan ini, tidak ada satupun orang yang pernah merasa lelah atau susah tidur. Rahasianya ada pada sebuah kotak musik emas raksasa yang terletak di menara tertinggi istana. Setiap kali malam tiba, raja akan memutar kunci kotak musik tersebut. Suara dentingan instrumennya yang sangat lembut akan mengalun ke seluruh penjuru negeri, membawa kedamaian dan membuat semua orang tertidur lelap dengan mimpi yang indah. Namun, suatu hari, sang raja merasa bosan dengan lagu yang itu-itu saja. Beliau memanggil pengrajin terbaik di kerajaan dan memberikan perintah. Buat lagu baru untuk kotak musik ini. Buat yang suaranya jauh lebih megah, keras, dan memakai trompet perak agar kerajaan kita terdengar perkasa bahkan di malam hari. Para penasihat istana sudah mengingatkan bahwa esensi dari lagu pengantar tidur adalah ketenangan, bukan kemegahan. Namun, raja tetap pada pendiriannya. Malam itu, ketika lagu baru yang megah dan bergemuruh itu diputar dari menara, tidak ada satupun warga yang bisa tidur. Suara trompet yang keras justru membuat jantung mereka berdebar-debar. Anak-anak menangis, dan orang-orang dewasa hanya bisa terjaga sambil menatap langit-langit kamar mereka. Keesokan harinya, seluruh kerajaan kacau. Karena tidak bisa tidur semalaman, para petani lemas di ladang, para penjaga mengantuk saat berjaga, dan sang raja sendiri merasa kepalanya sangat pusing dan gampang marah. Sadar akan kesalahannya, raja langsung berlari ke menara untuk mengembalikan lagu yang lama. Namun celaka, karena dipaksa memainkan nada yang terlalu keras dan cepat, gerigi di dalam kotak musik emas itu sudah aus dan rusak. Kotak musik itu kini membisu.
Kerajaan itu pun dilanda musim sulit tidur selama berhari-hari. Suasana menjadi muram karena semua orang kelelahan. Akhirnya, raja membuat sayembara, siapapun yang bisa mengembalikan kedamaian malam di kerajaan, akan diberikan hadiah apa saja. Banyak musisi terkenal datang membawa kecapi besar dan alat musik mahal, tetapi suara mereka tetap tidak bisa menjangkau seluruh kerajaan. Sampai akhirnya, datanglah seorang ibu tua dari desa terpencil yang hanya membawa seekor burung merpati kecil berkaki putih. Ibu tua itu tidak naik ke menara istana. Ia hanya berdiri di halaman, mengelus kepala burungnya, dan mulai bersenandung dengan suara yang sangat pelan, tulus, dan sederhana. Burung merpati itu kemudian terbang tinggi mengelilingi kerajaan sambil mengepakkan sayapnya, membawa gema senandung lembut si ibu ke setiap jendela rumah warga. Satu persatu, penduduk mulai menguap. Para penjaga merebahkan badan di pos mereka, dan sang raja akhirnya bisa memejamkan mata di kursinya dengan sangat rileks. Kerajaan itu kembali menemukan tidurnya yang damai karena ketulusan sebuah senandung yang sederhana, bukan karena alat musik yang megah. Dalam hidup ini, kita sering kali mengira bahwa kebahagiaan, kedamaian, atau rasa hormat dari orang lain baru bisa kita dapatkan kalau kita memiliki sesuatu yang megah seperti jabatan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, atau pencapaian yang sangat jelas terlihat di depan publik. Kita sibuk mengejar kepuasan ego kita sendiri. Padahal, esensi sejati dari kedamaian di dalam hati, keluarga, maupun lingkungan sekitar kita justru sering kali lahir dari hal-hal yang sederhana, ketulusan perkataan kita, kerendahan hati untuk mendengarkan, dan tindakan-tindakan kecil yang penuh kasih tanpa perlu pamer. Jangan merusak kedamaian yang sudah ada hanya demi mengejar gengsi atau pujian sesaat. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Amsal 17:1